Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Malkairi dengan NIM 210306171. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dari kelas PTNC. Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang proses pada telur. Langsung saja, yaitu saya akan menjelaskan anatomi ovarium dan oviduct saluran reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium dan juga saluran oviduct. Saluran oviduct ini tersusun atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga kloaka. Yang pertama, ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid, seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur tersebut atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium sehingga yolk bisa masuk ke dalam oviduct. Selanjutnya menuju ke magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan cair serta sintesis galaza. Sintesis galaza, proses ini berlangsung sekitar kurang lebih 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus ini memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya ke uterus. Uterus ini memiliki panjang kira-kira 10-12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping. Kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar kurang lebih 18 hingga 21 jam. Selanjutnya yaitu vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula, telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan dikeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk. Proses sintesis ini diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke tisal layer, kemudian akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati, kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga fetologenin, yang mana beta lipoprotein akan menembus 2 lapisan yaitu tisal layer dan granulosa layer. Selanjutnya fetologenin akan terbagi menjadi lipothelin dan juga fosfilin, yang mana akan menembus 2 lapisan yaitu tisal layer dan granulosa layer sehingga akan menghasilkan yolk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumin. Proses sintesis albumin ini terdiri atas ovalbumin 54%, conalbumin 13%, ovamucil 11%, ovaglobulin 8%, lisomi 3,5%, alfa dan beta ovimucin 1,5-3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil yaitu avidin 0,5%, flavoprotein 0,8%, ovamacroglobin 0,5%, ovinhibitor 0,1-1%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak.
molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S. Kemudian masuk ke dalam nukleus. Nukleus akan berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Selanjutnya yaitu proses sintesis kerabang yang terakhir. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis cabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Yang karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O, menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang. Kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3 negatif menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.